Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rahayu, NIM 2052111087. Nomor 1. Ulumul Quran terdiri atas dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari kata tunggal ilm yang artinya ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran. Ada faedah yang kita dapat ketika kita mempelajari ulumul Quran. Di antaranya, kita dapat memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu Al-Quran muncul sejak abad ke-5 hingga saat ini. Nomor 2. Karena seorang musafir tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa bersandarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Sedangkan penjelasan sebab nuzulul Quran merupakan cara yang kuat dalam memahami dan menafsirkan makna-makna ayat Al-Quran. Di samping itu, sebab nuzul memiliki banyak fungsi yang utama, di antaranya mengetahui hikmah persyaratan hukum, menghususkan hukum, memastikan makna ayat Al-Quran dan menghilangkan keracuan maknanya, memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarkan. Nomor 3. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang benar. Kitab suci dengan 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat tersebut diturunkan di dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Nomor 4. Nasih. Nasih artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, dan menulis. Contoh nasih terdapat dalam firman Allah, "Hei Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 200 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Ayat mutasyabihat disebut juga sebagai ayat yang samar-samar. Salah satu contoh ayat mutasyabihat adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Dalam surat Toha ayat 5 disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar. Artinya, pemahaman ayat muhkamat adalah pemahaman yang tidak meragukan. Sebagai contoh, jika bicara mengenai keberadaan Allah, maka pemahamannya akan didasarkan pada firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya.